Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubana Diva dengan NIM A112022145553. Di sini saya akan mempresentasikan responsi data science dengan studi kasus Pima Indians diabetes. Tujuan proyek ini adalah membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak berdasarkan 8 fitur klinis. Target yang ingin diprediksi adalah variabel outcome. 0 artinya tidak diabetes dan 1 artinya diabetes. Proses yang saya lakukan mengikuti instruksi soal, yaitu exploratory data analysis, pre-processing data, modeling dengan 3 model machine learning, evaluasi model, perbandingan, optimasi, dan kesimpulan. Pertama, di sini kita akan menuliskan codingan awalnya dahulu, seperti import NumPy, import pandas, import matplotlib, dan selainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengupload dataset. Berhubung sudah saya upload, ini nama datasetnya diabetes CSV. Ini dataset dari yang diberikan. Untuk informasinya dari Kaggle Pima Indians diabetes dataset, terus jumlah datanya ada 768 baris, fiturnya ada 8 numerik, yaitu glucose, blood pressure, BMI, dan lain-lain. Targetnya 1 kolom label outcome 0 atau 1. Nah, selanjutnya kita akan mengeload dataset. Setelah kita jalankan, maka yang keluar dari dataset tersebut isiannya seperti ini. Ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome-nya. Selanjutnya untuk struktur data, di sini kita memeriksa jumlah baris dan kolom, tipe data setiap fitur, distribusi kelas, target, outcome. Nah, di sini kita akan mengeprint baris kolom, target kolom, nilai unik target, distribusi target, dan distribusi target presentase. Jadi ada jumlah sama presentase. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Ini ada kolom dan barisnya sesuai yang ada di dataset tadi. Untuk target kolom itu nilai unik target ada 1 dan 0. Ini untuk jumlahnya. Yang 0 artinya tidak diabetes itu berjumlah 500, dan yang 1 diabetes itu berjumlah 268. Ini untuk target presentasenya. Yang 0 ada 65,1% dan yang 1 ada 34,9%. Selanjutnya kita akan masuk ke EDA, yaitu exploratory data analysis. Ini dilakukan untuk memahami karakteristik data, mencakup pemeriksaan missing value, duplikat, statistik deskriptif, distribusi fitur, outlier, serta hubungan antar fitur atau korelasi. Nah, ini hasilnya nanti akan digunakan untuk pre-processing dan pemilihan model. Nah, ini untuk kodenya. Di sini ada df describe, itu fungsinya untuk memberikan ringkasan statistik untuk setiap kolom numerik, termasuk mean, median, min, max, dan kuartil. Nah, ini untuk hasilnya. Setelah dijalankan ternyata jumlah duplikatnya 0, dan ini untuk statistik deskriptifnya. Ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi target. Distribusi target ini digunakan untuk mengecek apakah kelas seimbang atau tidak. Jika data tidak seimbang, metrik seperti F1 score lebih relevan dibanding hanya akurasi. Nah, di sini kita masukin kodenya. Setelah dijalankan, maka dia akan muncul grafiknya seperti ini.
Nah, ini yang 0 lebih tinggi daripada 1, yaitu artinya yang 0 tidak diabetes. Nah, yang 1 diabetes, jadi lebih tinggi yang tidak diabetes. Selanjutnya kita masuk ke distribusi fitur dan outlier. Nah, ini untuk menampilkan histogram yang digunakan untuk melihat sebaran nilai tiap fitur. Boxplot juga digunakan untuk mengidentifikasi indikasi outlier. Nah, di sini untuk codingnya, setelah dijalankan, ini untuk histogram dari berbagai dataset fitur-fiturnya, yaitu ada pregnancy, glucose, blood pressure, dan lain-lain. Selanjutnya ini untuk boxplot fitur. Nah, terus kita masuk ke hubungan antar fitur atau korelasi. Nah, kita untuk memahami hubungan antara fitur, saya juga memeriksa korelasi antar fitur dengan menggunakan heat map. Korelasi yang kuat dapat memberitahu kita fitur mana yang sangat berhubungan satu sama lain, yang bisa memengaruhi pemilihan model. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Nah, ini untuk coding df-chor ini, yang ini itu fungsinya untuk menghitung korelasi antar fitur numerik. Selanjutnya ada, nah ini hasilnya dari codingan tersebut muncul heatmap korelasi numerik. Nah, ini untuk keterangannya, korelasi fitur terhadap outcome. Ini untuk hasilnya. Lalu kita masuk ke insight EDA. Jadi dari hasil eksplorasi data diperoleh beberapa insight utama sebagai berikut, yaitu distribusi kelas target menunjukkan bahwa data cenderung tidak seimbang, di mana jumlah 1 lebih sedikit dibanding 0. Selanjutnya ada deskriptif dan visualisasi distribusi. Terlihat adanya nilai 0 pada beberapa fitur klinis seperti glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Nah, ini nilai 0 pada fitur ini tuh tidak realistis, sehingga besar kemungkinan merupakan missing value terselubung. Selanjutnya untuk visualisasi boxplot menunjukkan indikasi outlier pada beberapa fitur, misalnya ini insulin, skin thickness, dan BMI yang memiliki sebaran lebar. Yang keempat ada analisis korelasi, memperlihatkan bahwa beberapa fitur memiliki hubungan lebih kuat terhadap target dibanding fitur lain. Contohnya glucose sering memiliki korelasi lebih tinggi terhadap outcome. Nah, berdasarkan insight di atas, strategi berikut diterapkan pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan konversi nilai 0 pada fitur medis tertentu menjadi NAN, lalu dilakukan imputasi, menerapkan scaling karena sebagian model KNN itu sensitif terhadap skala. Selanjutnya ada menggunakan metrik evaluasi yang lebih sesuai untuk data yang seimbang, terutama F1 score. Nah, ini untuk pre-processing data. Setelah melakukan EDA, saya lanjut ke proses ini. Di sini saya mengatasi missing value dengan imputasi, mengubah nilai 0 yang tidak valid menjadi NAN, dan melakukan scaling pada data numerik untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang sama. Nah, ini untuk codingannya. Setelah dijalankan, maka yang missing value menjadi NAN ini. Nah, ini untuk hasilnya. Lanjut kita masuk ke split data dan pipeline pre-processing. Datanya kita pisahkan menjadi fitur X dan target Y, kemudian dibagi menjadi train test secara stratified agar proporsi kelas terjaga. Nah, ini dilakukan dengan imputasi median dan scaling standar scalar. Ini kita bagi X dan Y. Selanjutnya kita jalankan. Nah, ini untuk hasilnya itu ada train shape dan test shape-nya ini.
Sekarang alasan pre-processing yaitu karena konversi nilai 0 menjadi missing value. Nah ini terus kita imputasi menggunakan median. Selanjutnya ada scaling menggunakan standar scaler. Nah ini dengan pre-processing ini data menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk pelatihan model machine learning. Selanjutnya kita masuk ke modeling. Sesuai soal kita diminta untuk melakukan minimal 3 model. Saya menggunakan logistic regression, KNN, dan random forest. Setiap model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion matrix. Nah ini kita melakukan evaluasi dulu. Selanjutnya kita mencoba 3 model itu. Setelah dijalankan, dari 3 model tersebut, ini untuk hasil dari random forest, ternyata yang paling tinggi itu belum ditentukan. Nah ini untuk melihat yang paling tinggi dari pemilihan modelnya, kita melakukan perbandingannya. Nah ini untuk codingannya. Nah ini untuk hasilnya, ternyata yang paling baik itu random forest. Jadi pemilihan model terbaik didasarkan pada hasil evaluasi menggunakan metrik yang sama untuk semua model. Nah ini setelah dijalankan, ternyata yang paling tinggi random forest. Nah sekarang kita masuk ke optimasi model terbaik, yaitu di tuning. Optimasi ini dilakukan pada model terbaik menggunakan grid search CV dengan stratified k-fold cross validation. Tujuan optimasi adalah mencari kombinasi hyperparameter yang meningkatkan performa berdasarkan F1 score dan memperbaiki generasi model. Untuk codingannya seperti ini. Nah ini untuk hasilnya. Untuk model terbaik setelah dilakukan tuning adalah logistic regression. Ini untuk evaluasinya, performa tadi dibandingkan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan metrik yang sama. Nih hasil evaluasi wajib menampilkan classification report dan confusion matrix agar perbandingan valid. Nah ini untuk codingannya. Setelah itu kan kita compare dan hasilnya seperti ini untuk sebelum dituning, dan ini setelah dituning. Setelah itu kita bandingkan, ternyata yang sebelum dituning lebih tinggi daripada setelah dituning. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan F1 score. Ini yang sebelum dituning dia lebih tinggi daripada yang sesudahnya. Nah ini untuk penjelasan dampak optimasinya itu perbandingan sebelum dan sesudah, terlihat bahwa performa model terbaik adalah logistic regression. Pada metrik utama F1 score justru menurun setelah tuning. Hal ini menunjukkan bahwa proses optimasi tidak selalu menghasilkan peningkatan pada data uji, meskipun pada cross validation model yang dapat terlihat membaik atau stabil. Nah ini penurunannya terjadi karena ada trade off precision dan recall berubah,
terus regulasi menjadi kurang sesuai, perbedaan CV versus test set, dan efek variasi sampel. Nah, ini untuk kesimpulannya itu hasil EDA menunjukkan bahwa target memiliki indikasi ketidakseimbangan kelas, sehingga itu ditemukan nilai 0 pada beberapa fitur klinis yang secara medis tidak realistis sehingga diperlakukan sebagai missing value terselubung. Selanjutnya ada pre-processing, itu dilakukan dengan mengonversi nilai 0 pada fitur klinis menjadi NaN. Ini melakukan imputasi menggunakan median serta menerapkan standar scalar untuk menyamakan skala fitur. Nah, yang ketiga ada modeling. 3 model yang dilatih tadi itu ada KNN, random forest, dan logistic regression. Yang paling bagus itu logistic regression karena memberikan keseimbangan precision recall yang paling baik dibanding model lain. Nah, ini pada tahap optimasi tuning yang tadi, ternyata data uji tidak meningkat dan malah turun. Hal ini menunjukkan bahwa tuning tidak selalu memperbaiki performa test set karena parameter terbaik pada cross validation bisa saja tidak optimal pada test set, serta tuning dapat mengubah trade-off precision dan recall sehingga F1 score ikut berubah. Yang terakhir, implikasi dari hasil ini adalah model baseline logistic regression sudah cukup kuat untuk pola data saat ini. Namun, peningkatan performa perlu pendekatan tambahan seperti penanganan imbalance yang lebih spesifik. Untuk eksplorasi model lain yang mampu menangkap non-linearitas atau penyesuaian threshold prediksi untuk menyimbangkan precision dan recall. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.